Setelah makan, dalam perpisahan, Chandra pertama tidak bisa menolak, bertanya kepada Sinta, "Nona Sania, Anda berbicara sebelumnya tentang Feng Shui dan masalah dekorasi. Apakah Anda membutuhkannya? Jika Anda yakin, saya akan memberitahu putri dan menantu saya ketika saya sampai di rumah." Tentu, Sinta mengangguk sambil tersenyum dan berkata dengan serius, "Bagaimana ini Pak Haris? Pertama-tama bantu saya membuat janji dengan menantu Anda. Biarkan dia punya waktu untuk membantu saya melihat Feng Shui. Jika Feng Shui rumah ini baik-baik saja, saya akan berbicara dengan putri Anda tentang kebutuhan dekorasi selanjutnya. Kalau rumah ini ada masalah Feng Shui, maka saya tinggal ganti set saja. Pokoknya hanya hitungan puluhan miliar rupiah." Sinta tidak sengaja pamer, sengaja Versailles di Jakarta untuk membeli satu set puluhan miliar, ribuan kaki persegi rumah keluarga tunggal, di mata masyarakat Jakarta hampir ke kepala. Tapi bagi Sinta, sama seperti orang biasa ke tempat wisata, santai saja membeli oleh-oleh. Apalagi Sinta tidak mau bertemu dengan Tama, disusul dengan istri Tama, lebih baik menjajarkan pasangan terlebih dahulu. Jika dia tidak bisa menerobos Tama dari depan, maka dari sisi istrinya ambil jalan memutar. Chandra juga merasa bahwa orang Sinta bilang tidak masalah. Lihat dulu Feng Shui-nya. Kalau Feng Shui tidak ada masalah sebelum dekorasi, logika ini masuk akal, dibenarkan, dan meyakinkan. Jadi, dia berkata sambil tersenyum, Oke, saya akan berbicara dengan menantu saya nanti, dan biarkan dia meluangkan waktu untuk pergi dan melihat Anda." Sinta mengangguk buru-buru, menyerahkan kartu nama kepada Chandra, dan berkata sambil tersenyum, "Wakil Presiden Haris, ini kartu nama saya. Jika menantu Anda setuju, minta dia untuk menghubungi saya." Chandra berkata sambil tersenyum, "Tidak masalah, aku akan berbicara dengannya saat aku pulang." Kembali ke rumah, Chandra dalam suasana hati yang baik, memarkir mobilnya, dan bersiul sepanjang jalan ke dalam rumah. Tama, Alena, dan Rika baru saja makan malam, dan ketika Rika melihat Chandra memasuki rumah, dia segera memberi isyarat, "Chandra, datang dan singkirkan meja makan." Chandra tercengang dan berkata dengan wajah hitam, "Mengapa saya harus membersihkan makanan yang kalian makan bertiga? Kenapa tidak dibersihkan?" Rika memelototinya dan berkata dengan marah, "Kamu keluar begitu larut, biarkan kamu melakukan pekerjaan rumah bukan?" Mengatakan itu, Rika dengan wajah tidak puas bergumam, "Sepanjang siang dan malam di luar asosiasi omong kosong apa, saya belum melihat Anda membawa beberapa juta pulang. Apa gunanya jika masih tidak sia-sia? Dan levelmu, orang luar tidak tahu, aku masih tidak tahu." Di masa lalu, ungkapan "mengisi angka dengan beberapa" adalah cerminan sejati Anda. Sama seperti kamu masih memiliki keberanian untuk mewakili Jakarta ke Korea untuk ditukar. Kami beruntung jika kamu tidak mempermalukan Jakarta. Baru-baru ini, suasana hati Rika agak rendah. Alasan utama suasana hatinya yang rendah adalah karena terakhir kali Chandra memberitahunya tentang pergi ke Korea untuk pertukaran budaya, membuat Rika agak cemburu di hatinya, dan juga agak rendah diri. Selama bertahun-tahun menikah, dia adalah orang yang selalu memarahi Chandra. Lagi pula, selama bertahun-tahun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan diasingkan dalam keluarga Haris, jadi Rika memarahinya setiap saat, dan itu semua atas nama divisi. Itu juga karena kurangnya keberhasilan Chandra yang memberinya kekuatan untuk terus mengkritik dan mengejeknya. Tapi bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Chandra, yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya tanpa melakukan apa-apa, tiba-tiba akan memiliki musim semi kedua di usia tuanya? Meskipun Rika mengejeknya bahwa wakil presiden Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi tidak berguna, tetapi dalam kenyataannya, hatinya sebenarnya tahu betul. Wakil presiden ini sebenarnya memiliki bobot. Asosiasi budaya semacam ini atas, tubuh memiliki aura budaya yang sangat khusus. Para pemimpin kota harus memberikan sedikit wajah. Namun,
Rika di depan Chandra memiliki masa hidup yang kuat. Saat ini dia melakukan sesuatu yang lebih baik, jadi dia sengaja mengejeknya. Chandra awalnya kesal dengan ejekan Rika, dan hendak membalas, ketika dia mendengar dia mengatakan bahwa dia tidak setara, bahwa dia tidak pandang bulu. Dia segera menyodok kerendahan hati dan kepekaan terdalamnya. Hari ini, di depan Erik Hartono, Chandra memiliki perasaan seperti itu. Dia juga dengan jelas menyadari bahwa dia benar-benar tidak memiliki kemampuan nyata, sehingga sulit untuk menjadi wakil presiden eksekutif Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi, tetapi pada akhirnya, dia masih produk air. Namun, karena begitu sarkastik oleh Rika sangat menyengat harga dirinya, dan dia segera membalas, "Apakah Anda pikir saya wakil presiden yang makan nasi? Di posisi ini, saya tidak hanya dapat memperluas wawasan saya, tetapi juga meningkatkan jaringan saya." Dia menambahkan, "Ngomong-ngomong, saya bertemu dengan orang Indonesia perantauan hari ini, dan dia adalah seorang taipan besar. Keluarganya menyumbangkan lukisan dan kaligrafi senilai puluhan miliar kepada Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi kami, dan mereka bersedia mensponsori 50 miliar bagi kami untuk membuka pameran seni lokal di Jakarta. Jika kita membuat koneksi seperti itu, kita mungkin akan sangat berguna di masa depan." Rika berkata, "Apa yang Anda banggakan? Menurut Anda, mereka menyumbangkan 50 miliar untuk masyarakat lukisan dan kaligrafi Anda saja? Saya tidak percaya siapa yang tidak memiliki hal lain yang lebih baik untuk dilakukan selain menyumbangkan uang kepada lembaga lukisan dan kaligrafi Anda." Chandra berseru, "Apa yang kamu tahu? Ada banyak orang kaya di dunia ini, banyak orang kaya yang menyumbang dan mensponsori di mana-mana. Apa gunanya sedikit sumbangan di bidang budaya?" Dengan itu, Chandra terlihat seperti sedang menerima pujian dan berkata, "Ngomong-ngomong, karena aku bertemu orang Indonesia perantauan ini, aku juga mendapat kesepakatan bisnis untuk Tama dan Alena. Jika saya tidak bergabung dengan Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi, bisakah saya memiliki kesempatan seperti itu?" Rika mengerutkan kening dan bertanya, "Melakukan bisnis untuk Tama dan Alena? Bisnis apa?" Tama juga tampak terkejut. "Ya ayah, saya juga tidak berbisnis." Chandra berkata kepada Tama, "Menantu yang baik, bukankah kamu sudah membaca Feng Shui untuk orang-orang? Orang Indonesia perantauan yang saya temui hari ini baru saja membeli sebuah villa di Jakarta, dan ketika kami mengobrol sambil makan malam, dia kebetulan menyebutkan bahwa dia ingin meminta seorang ahli Feng Shui untuk melihatnya. Dan ketika saya mendengar ini, aku pasti harus membantu anggota keluarga kita sendiri. Lagi pula, airnya tidak akan mengalir keluar. Jadi aku merekomendasikanmu padanya. Kamu biasanya pergi ke orang kaya itu untuk melihat Feng Shui, setiap kali kamu menghasilkan beberapa juta. Kali ini, orang Indonesia perantauan ini, juga tampaknya kaya. Ketika Anda langsung mengutip 2 atau 3 miliar, saya kira dia tidak akan ragu untuk setuju." Ketika Rika mendengar ini, dia langsung senang dan berkata kepada Tama, "Menantu yang baik, ini adalah tawaran yang bagus. Anda bahkan tidak perlu pergi ke luar negeri, cukup menyelinap di Bukit Jakarta kami. Anda bisa mendapatkan beberapa juta." Tama tersenyum, dan untuk beberapa saat tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Meskipun dia telah memberitahu keluarganya bahwa dia akan pergi menemui Feng Shui untuk pelanggan, pada kenyataannya, dia tidak menerima pesanan serupa, dan itu semua adalah alasan untuk pergi ke luar kota. Awalnya Tama merasa bahwa alasannya masuk akal dan mulus, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang tuanya, Chandra, telah memperkenalkannya kepada seorang klien sekarang. Dia tidak peduli dengan miliaran, tetapi kuncinya sepertinya dia tidak bisa menolak. Jika tidak, di masa depan untuk menggunakan alasan membaca Feng Shui, itu jelas sedikit tidak dapat dibenarkan. Jadi, dia harus mengangguk dan berkata, "Oke ayah, beri saya informasi kontaknya, saya akan menghubunginya besok."
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.